Komunikasi Visipol Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Korporat dan diampu oleh Ibu Surbi Muti Sabina Selayani Putri SIKOM Epicom di semester 7. Pada video kali ini kami akan menyampaikan refleksi terkait reputasi dan juga hubungan investor dalam konteks komunikasi korporat. Yang pertama nih, menurut Rehan, apa sih pentingnya komunikasi korporat itu? Menurut saya pribadi ya, Iya. Komunikasi korporat itu sangat penting ya, karena komunikasi korporat itu merupakan jembatan dari perusahaan ke ruang publik. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu menyampaikan citranya atau profil perusahaan itu ke publik itu seperti apa? Oke, aku juga setuju nih sama Rehan. Jadi menurut aku komunikasi korporat ini sebagai kunci utama di sebuah perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya begitu. Kemudian dari komunikasi korporat ini juga memegang peranan penting dalam membangun citra, kemudian identitas dan juga menjaga reputasi dari sebuah perusahaan. Oke. Selanjutnya nih Han, menurut kita nih arti reputasi bagi sebuah perusahaan, Rehan dulu deh. Oke, kalau reputasi perusahaan itu ini ya lebih ke cerminan atau bagaimana perusahaan itu dipandang sama masyarakat seperti itu. Jadi citra itu adalah, kalau saya pribadi apa ya, adalah hal atau sesuatu yang dilihat dulu dari masyarakat terkait perusahaan atau lain-lainnya. Jadi seperti kayak misalnya ketika kita mau misalnya masuk ke kampus, Iya, betul. kita mencari kampus itu seperti apa. Nah itu kan citranya. Jadi kan makanya orang-orang kan berlomba-lomba untuk cari kampus yang terbaik, atau citranya itu ya terbaik di antara kampus-kampus lain seperti itu. Ya, aku juga setuju nih Han, kalau reputasi ini juga merupakan kredibilitas ya. Tadi kan kita ngomongin kepercayaan, kredibilitas dari sebuah perusahaan. Jadi kalau reputasi dan juga citra perusahaan ini baik, maka itu akan berpengaruh juga pada investor. Betul. Jadi investor lama bertahan, investor baru juga masuk. Betul. Gitu. Terus nih Han, gimana sih komunikasi ini bisa mempercayai kepercayaan investor untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan? Karena yang pasti ya harus ada komunikasi antara sebuah perusahaan ke investor ya. Komunikasi yang baik, terbuka, konsisten itu menurut saya yang menjadikan seorang atau sebuah investor itu mau terlibat dalam suatu perusahaan. Karena apapun yang dipresentasikan ke investor itu kan menyangkut soal keuangan, kinerja atau rencana ke depan sebuah perusahaan seperti itu. Iya, aku juga setuju kalau sebuah komunikasi ini merupakan kunci utama dari suksesnya sebuah perusahaan. Kemudian dari bagaimana kita dapat melakukan suatu komunikasi yang baik agar investor percaya kepada perusahaan kita, itu akan juga berpengaruh pada investor. Jadi kita menarik investor gitu. Kalau perusahaan mengalami krisis gitu, kemudian tidak dapat menangani krisis itu dengan tepat, tentu akan berpengaruh pada kepercayaan investor. Contohnya nih kan, kayak Sritex, kan ingat kan Sritex yang tutup itu loh, Iya. ada penanganan krisis yang Betul. Udah nih, udah ngomongin Sritex. Terus selanjutnya nih Han, kalau seandainya nih kita jadi staf komunikasi di sebuah perusahaan, strategi apa sih yang bakal kita lakukan untuk menjaga reputasi dari perusahaan tersebut? Oke, cara menjaga reputasi ya. Iya. Yang paling basic itu adalah menyebarkan informasi positif ya, seperti itu. Jadi kayak apa sih pencapaian dari sebuah perusahaan itu tuh apa aja, lalu kegiatan-kegiatan yang bisa mengikat masyarakat atau mengikat stakeholder ya, itu di apa ya, disebarkan. Kita transparan soal informasi yang positif ya. Lalu mungkin bisa ke soal PR-nya, cepat merespon sesuatu, cepat merespon keluhan atau apapun, pesan-pesan dari orang-orang itu, karena orang-orang itu tidak suka digantungin ya. Betul sekali Mas Rehan. Jadi betul. Jadi suka jawaban cepat atau aksi cepat seperti itu ya. Lalu yang pasti menjalin hubungan baik ke media publik atau ke konten-konten yang
menuju ke sesuatu yang baik lah, seperti itu. Iya, oke. Kalau dari aku nih Han, kan sekarang kita hidup di era digital ya. Apa-apa nih serba digital. Betul. Kemudian sebuah citra perusahaan itu juga sekarang tergantung bagaimana media memframing dari perusahaan tersebut. Jadi kalau dari aku tentu kita sebagai, kalau aku nih sebuah staf komunikasi harus mengikuti tren komunikasi dari korporat tersebut, seperti halnya nih memaksimalkan media sosial ini dapat menyebarkan informasi secara cepat dan akurat begitu. Kemudian juga hadirnya AI, kan sekarang apa AI ya, jadi itu juga bisa dimanfaatkan karena tadi seperti halnya yang Rehan bilang kan harus cepat gitu kan. Betul. Nah kalau memanfaatkan AI ini bisa nih disambungin ke media sosial dari perusahaan tersebut, jadi lebih cepat, jadi langsung kejawab gitu. Selain itu ya Han, Betul. kita tuh sebagai staf komunikasi juga harus memiliki ini skill komunikasi yang baik. Pasti. Terutama kan kita kan di era digital tadi ya, Betul. otomatis dari semua kebudayaan dari latar belakang, entah itu dari konsumen, investor, itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi maaf tadi keseleo dikit. Jadi kita sebagai staf komunikasi tentu harus memiliki apa Han? Memiliki skill komunikasi korporat wajib. ya begitu. Sekian dari Niken dan juga Sudah. sudah 4 saja. Sudah 4 saja. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Selamat beraktivitas terus. kembali. Dadah. Terima kasih.